Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafian Tegar Hidayat dari kelas 12 MIPA 9, nomor absen 13. Di video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum biologi tentang klasifikasi tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk menentukan karakteristik atau sifat-sifat dari tanaman monokotil dan dikotil. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang dapat kita lihat, di sini sudah ada lembar jawab ujian praktek biologi tentang klasifikasi tumbuhan milik saya. Jadi, untuk tabel klasifikasi tumbuhan ini, saya kelompokkan menjadi 5 tanaman antara monokotil dan dikotil yang sudah saya foto sendiri tanpa melihat dari Google. Untuk tanaman monokotil yang pertama yaitu rumput tegi atau Cyperus rotundus, yang kedua ada kelapa atau Cocos nucifera, dan yang ketiga ada anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Yang keempat ada bambu apus atau nama latinnya Gigantocloa apus. Dan yang kelima ada pisang susu atau Musa paradisiaca. Dan untuk kelompok dikotil sendiri ada anggur hijau dengan nama latin Vitis vinifera, ketela pohon dengan nama latin Manihot esculenta, dan sirsak atau Annona muricata. Dan yang keempat, ada jambu air atau Syzygium aqueum. Dan yang kelima, ada pepaya atau nama latinnya Carica papaya. Untuk kali ini, akan saya jelaskan secara umum terlebih dahulu. Kemudian akan saya jelaskan lebih lanjut dengan menggunakan gambar yang lebih jelas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan monokotil terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu ada rumput teki atau nama latinnya Cyperus rotundus. Tanaman ini termasuk dalam famili Cyperaceae. Tanaman ini memiliki akar serabut berbentuk pita dan terletak di pangkal batang dan memiliki struktur daun sejajar berwarna hijau seperti yang dapat kalian lihat seperti ini. Kemudian untuk tanaman monokotil yang kedua ada kelapa atau nama latinnya Cocos nucifera. Tanaman ini termasuk dalam famili Palmae atau palem. Tanaman ini mempunyai akar serabut, batang yang tidak bercabang, daun yang menyirip berbentuk seperti kipas, dan tangkai daun atau pelepahnya melebar seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah tanaman anggrek bulan atau nama latinnya Phalaenopsis amabilis. Tanaman ini termasuk dalam famili Orchidaceae. Tanaman ini memiliki akar rimpang serta daun yang berubah menjadi upih dan memeluk batang tanaman lainnya seperti ini atau menumpang dengan tanaman lain. Tanaman anggrek yang ini termasuk ke dalam tanaman anggrek monopodial atau yang menyukai sedikit cahaya matahari untuk penunjang hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah bambu apus atau yang memiliki nama latin Gigantocloa apus. Tanaman ini termasuk dalam famili Gramineae. Batang bambu memiliki bentuk silindris, berbuku-buku, berongga, beruas-ruas, dan tentunya teksturnya keras. Dan pada setiap buku-buku ini terdapat tunas atau cabang mata tunas di bagian sini. Kemudian untuk monokotil yang terakhir yaitu ada pisang susu. Tanaman ini memiliki nama latin Musa paradisiaca dan termasuk dalam famili Musaceae. Tanaman ini memiliki akar serabut dan berdaun sempurna. Tetapi batang dari tanaman ini bukanlah batang sejati, melainkan batang semu. Batang semu tersebut terbentuk dari kumpulan-kumpulan pelepah daun tanaman ini. Kemudian kita lanjut dengan membahas tanaman dikotil. Yang pertama ada anggur hijau dengan nama latin Vitis vinifera. Tanaman ini termasuk dalam famili Vitaceae. Tanaman ini memiliki daun yang berbentuk seperti jantung yang mempunyai tepi bergerigi dan tulang jauhnya menjari. Ujungnya runcing dan berbentuk bulat hingga lonjong. Anggur hijau ini tumbuh dengan sulur yang membentuk lilitan-lilitan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ketela pohon yang memiliki nama latin Manihot esculenta. Tanaman ini termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Batang tanaman ini memiliki fisik yang bulat, berkayu, hingga berbuku-buku, dan akarnya menyimpan cadangan makanan
yang bisa berubah menjadi singkong atau ketela yang dapat kita makan. Tak lupa pula, tanaman ini memiliki tulang daun yang berbentuk menjari seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada tanaman sirsak. Tanaman ini memiliki nama latin Annona muricata. Tanaman ini termasuk ke dalam famili Annonaceae. Seperti yang dapat kita lihat, batang tanaman ini berwarna coklat, berkayu, bulat, dan bercabang. Daun tanaman ini berbentuk telur atau lancip, ujungnya runcing, dan pertulangannya menyirip. Tanaman ini juga memiliki bunga yang berwarna kuning keputih-putihan. Tetapi pada gambar yang saya ambil tidak memiliki bunga seperti itu. Kemudian selanjutnya terdapat tanaman jambu air. Tanaman ini memiliki nama latin Syzygium aqueum. Tanaman ini juga termasuk ke dalam famili Myrtaceae. Tanaman ini memiliki akar tunggang, batang yang berkayu, dan keras. Tulang daun menyirip dan berwarna hijau, dan bunga berwarna kuning dan putih. Buahnya berbentuk seperti lonceng atau trompet yang mengerucut. Kemudian selanjutnya ada juga tanaman pepaya. Tanaman ini memiliki nama latin Carica papaya. Tanaman ini termasuk ke dalam famili Caricaceae yang berakar tunggang, batangnya memiliki bentuk bulat-bulatan yang berbentuk seperti bercak-bercak yang seperti spiral. Memiliki daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Daunnya memiliki tangkai daun dan sedikit meruncing di bagian ujung. Bunga dari tanaman ini berwarna kekuningan dan berbentuk menyerupai lonceng atau trompet. Nah, setelah melakukan klasifikasi dari beberapa tanaman yang sudah saya kumpulkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa aspek yang membedakan antara tanaman dikotil dan monokotil. Aspek yang pertama yaitu tentang kotiledon atau keping lembaga. Pada tanaman monokotil memiliki kotiledon berkeping satu dan tidak membelah saat berkecambah. Pada tanaman dikotil berkeping dua dan membelah saat berkecambah. Monokotil memiliki perakaran serabut, memiliki tudung akar, dan terbentuk dari batang. Tetapi, tanaman dikotil memiliki akar tunggang, tidak memiliki tudung akar, dan terbentuk dari percabangan akar utama. Tanaman monokotil tidak bercabang, batangnya tidak memiliki kambium, dan tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Tetapi pada tanaman dikotil memiliki batang yang bercabang, memiliki kambium, dan terjadi pertumbuhan sekunder. Pada aspek pertulangan daun, tulang daun pada tanaman monokotil bentuknya sejajar dan memanjang. Pada tanaman dikotil, tulang daunnya menyirip atau menjari dan bentuknya melebar. Dan yang terakhir, kelipatan mahkota atau kelopak bunga. Pada tanaman monokotil, jumlah kelopaknya 3 atau kelipatannya. Dan pada tanaman dikotil, jumlah kelopaknya 2, 4, 5, dan atau kelipatannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.